Bagaimana kalau kita tanya sama audiens, Oke. Pak? Ada yang tahu nggak judulnya apa nih? Bootcamp. Lebih gede lagi. Panjangnya apa? Ayo. Bootcamp, pengelolaan Korpu. Ya. Ya. Jadi mengelola Korpu tak mengenal siang dan malam. Mana cakepnya? Ini pantun nih. Pantun nggak jelas, pantun nggak judul. Mengelola Korpu tak mengenal siang dan malam. Cakep. Meskipun harus bercucuran keringat dan peluh. Cakep. Izin membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ada balas pantun nih Pak kelihatannya. Sekarang hari apa? Selasa ya? Selasa. Sekarang hari Selasa, 3 hari lagi hari Jumat. Jawab salamnya kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Jumat. Pulangnya ketemu Raisa. Jawab salamnya sudah semangat, mudah-mudahan tidak terpaksa. Baik, terima kasih Bu Ana, teman-teman semua pada malam hari ini. Saya Sandi Justiana dari Direktorat Diklat Anti Korupsi. Itu nomenklatur resmi di setelah OTK yang baru. Tapi kami dikenal dengan sebutan, kalau Bu Ana bilang ACLC, Anti Corruption Learning Center. Nah, jadi ada sejarahnya kenapa saya bisa hadir di sini, karena waktu itu Bu Ana ketika 2016 kami mulai membangun Anti Corruption Learning Center, kami dipertemukan dengan Bu Ana gitu. Waktu itu ACLC itu fokusnya ke eksternal, bukan ke internal. Karena waktu itu internal punya diklat sendiri. Dan kami minta Bu Ana, biasanya kalau Korpu ini berbicara tentang internal, betul nggak? Sedangkan kami di KPK itu ada direktorat yang menangani masyarakat. Nah, tapi saya ingin bagaimana prinsip-prinsip Korpu, konsep-konsep Korpu itu kita terapkan untuk pembelajaran eksternal. Maka jadilah waktu itu Anti Corruption Learning Center atau Pusat Edukasi Anti Korupsi yang mengadopsi Korpu. Tapi jujur seperti kata Kang Darus tadi, Kang Dani, bahwa kami belum mendeklarasikan sebagai KPK Korpu gitu. Jadi justru di sini kami senang sekali bisa belajar nih dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, dengan mas-mas, dengan mbak-mbak, karena kami juga ingin seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengelola Korpu. Izin bapak dan ibu ya. Oke. Baik, dan sebelum saya menyampaikan sesi New Way of Learning using game to facilitate learning, saya ingin memperkenalkan dulu bagaimana profil dari Diklat Anti Korupsi sekarang. Berupa video yang satu ini. Silakan Master Mangga. KPK menyadari korupsi adalah kejahatan luar biasa, sehingga mengatasinya tidak bisa dengan cara yang biasa saja. Trisula pemberantasan korupsi menjadi strategi luar biasa KPK dalam menghapuskan korupsi di negeri ini. Strategi Trisula terdiri dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan yang diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik di Indonesia tercinta. Pada strategi pendidikan,
Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi atau ACLC KPK telah menyajikan berbagai program edukasi anti korupsi baik bagi insan KPK maupun masyarakat secara luas. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai KPK, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi menyelenggarakan pelatihan fungsional dan jabatan, bimbingan teknis, hingga sharing session. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi memantapkan manajemen pengetahuan atau knowledge management serta memiliki visi membentuk corporate university untuk menumbuhkan budaya belajar di organisasi dan berbagi pengetahuan para insan KPK. Iya, demikianlah. Boleh tepuk tangannya? Ya, Bapak-Ibu semua, itulah direktorat kami yang udah 2 tahun berdiri, adanya perubahan undang-undang KPK, dan kami menangani internal dan eksternal. Dan kami juga sudah menerapkan knowledge manajemen sebagai bagian dari Corporate University. Insya Allah kami sedang menuju road to Korpu, seperti itu. Dan maka pertanyaannya adalah, tadi Bu Ana, program tadi penjualan anti korupsi sebetulnya kita sudah coba untuk mengambil secuil, walaupun tidak komprehensif dari prinsip Korpu. Kurang lebih ini pengertian saya tentang Korpu. Pesan Mangga, boleh? Nah, kalau kita bicara Korpu, saya mengambil dari klip. Jadi seperti ini bahasa Inggrisnya. Gitu. One of the organization bla 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 kan itu. Dan saya coba menyederhanakan dari pengertian ini, maka kira-kira secara sederhana Korpu itu seperti ini. Mohon dikoreksi Bu Ana ya. Lanjut Pastor Mangga. Nah, jadi kalau buat kami, sederhananya adalah Korpu itu adalah merupakan mesin strategis gitu. Jadi kendaraan, mesinnya kan kendaraan ya. Pembelajaran untuk mencapai visi dan misi organisasi. Jadi menurut kami sebuah organisasi, sebuah institusi bisa menyatakan Korpu, salah satunya adalah ketika pembelajarannya itu emang nyambung dengan visi misinya seperti itu. Nah, dari sini kita akan lihat nih apa visi misi KPK. Lanjut Mas. Nah, di sini visi KPK adalah bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk menjadikan Indonesia maju. Nah, tingkat korupsi bisa diturunkan seperti di video tadi ada 3. Ada penindakan, kayak kemarin kita OTT Basarnas ya.
ada pencegahan, kita perbaikan tata kelola, salah satunya kita mengukur indeks survei pelayanan integritas SPI, yang terakhir melakukan upaya edukasi. Itu 3 hal yang dilakukan oleh KPK. Ketika kita mengajak masyarakat, maka masyarakat pun bisa memilih di antara 3 tersebut. Sehingga kita bisa lihat seperti apa sih visi KPK itu berjalan ketika salah satunya seperti ini. Lanjut Mas. Nah, kita lihat bahwa visi KPK bersama masyarakat, salah satu indikatornya adalah ketika ada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Misalnya ini ada penyuluhan anti korupsi mandiri. Berarti yang selama ini kami melakukan, dulu Kang Darus itu kemana-mana tuh, ke Jawa, ke Surabaya gitu kan, sosialisasi gitu. Sekarang ada orang yang melakukan hal yang sama oleh masyarakat, bukan pegawai KPK, tapi dengan standar kompetensinya itu harusnya sama gitu. Materinya nggak jauh beda lah gitu, kalau Kang Darus 90 minimal 80, jadi nggak terlalu banyak gapnya gitu. Maka kami bikin program, apa nih programnya kan gitu. Nah kami bikin program, Mas Bangga lanjut. Ada program di sini sertifikasi penyuluh anti korupsi dan juga didahului juga dengan pelopor. Pelopor itu pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Itu dua-duanya baik pelatihannya maupun sertifikasinya mengacu kepada sebuah standar yang namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Kemnaker. Kemudian untuk melakukannya dilakukan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakreditasi oleh BNSP. Nah, kami melakukan ini kegiatan nih. Saya tidak akan menceritakan seperti apa model pembelajarannya, karena bakal lama, tapi dari kegiatan ini kita menghasilkan satu output, yaitu penyuluh anti korupsi bersertifikat. Artinya apa bersertifikat? Tanpa ikut sertifikasi pun semua orang bisa melakukan penyuluhan. Tapi dengan bersertifikat kita pastikan diakui dan terjamin mutunya gitu. Nah ketika kita melakukan seperti ini, penyuluhan anti korupsi, mereka ngapain? Nah lanjut Mas. Nah, mereka melakukan penyuluhan anti korupsi secara mandiri oleh masyarakat. Tadi saya ngobrol-ngobrol nih dengan beberapa teman di sini dari BPSDM Jateng. Nah ternyata ada juga tuh video suaranya, guru-gurunya itu juga sudah bersertifikasi penyuluh anti korupsi. Nah, apakah setelah kita sertifikasi membiarkan, udah sertifikasi, udah pelatihan selesai, udah ya silakan gitu? Enggak. Nah kami di sini menerapkannya Bu Ana. Ingat 10, 20, 70. Kita anggap sertifikasi pelopor itu adalah 10%-nya. 20%-nya apa? Nah setelah selesai kita tidak membiarkan mereka, kita ada Sapadaya, ada Working Group PA, artinya di situ kita melakukan yang namanya itu komunikasi. Kita lakukan coaching, kita lakukan mentoring, termasuk kita titipkan nih 70%-nya. Tolong ini para penyuluh anti korupsi diberdayakan. Banyak bentuknya, kita minta ada SK, kita bikin gubernur mengukuhkan, jadi kita pastikan mereka telah menerapkan. Apakah cukup di situ? Tidak. Kami juga mengidentifikasi apa kebutuhan mereka. Nah, ketika kebutuhan maka saya udah menyuluh nih, ada nggak buku-bukunya, ada nggak media-medianya. Nah, berikutnya adalah kita juga punya program di Diklat ini, lanjut Mas. Pengembangan media pembelajaran. Ada buku, ada film, ada board game. Nah, jadi dan pada kesempatan ini saya akan membahas dari 3 ini tentang board game. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, kenapa kami milih board game? Karena saya juga belajar dari Bu Ana waktu itu. Ada metode namanya game based learning. Nah, kami menerjemahkan game based learning adalah segala bentuk aktivitas pembelajaran dengan struktur yang jelas dengan memanfaatkan game sebagai media utama. Jadi begitu kami bikin game, ini game bukan buat ice breaking. Bukan untuk
memecahkan ketika banyak yang ngantuk, kita game enggak gitu. Kalau hanya seperti itu, buat apa kami merancang sebuah game dengan biaya yang lumayan lah gitu. Kami sebagai media pembelajaran. Jadi memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Karena sebagai terstruktur, maka sebuah game sebagai pembelajaran itu ada komponen-komponennya. Apa ya komponen-komponennya? Kita lihat Mas. Kita anggap ini sebagai bubur. Jadi bubur ini adalah materi pembelajarannya. Bubur ini adalah materi anti korupsinya. Lalu dalam sebuah materi pembelajaran ada 4 komponen. Pertama, tujuan objektif. Apa tujuan kita makan bubur? Kenyang ya. Kenyang dan happy. Gitu. Kemudian ada unsur yang kedua, gameplaynya. Gimana caranya biar kita makan bubur, kenyang dan happy? Ada gameplaynya, apakah diaduk atau tidak diaduk. Nggak masalah, mau diaduk, tidak diaduk, yang penting kenyang dan happy. Kalau ternyata diaduk bikin kita nggak happy, ngapain diaduk? Kan gitu. Kemudian ada lagi narasi, yaitu misalnya di sini kerupuk dan topping tambahan. Jadi ini kayak semacam bumbu gitu. Maka nanti di game ini nanti ada narasinya. Suatu hari ada latar belakangnya gitu, ada prolognya gitu. Yang terakhir, nah ada piring, ada sendok, inilah platformnya. Bisa berupa online, bisa berupa papan biasa, itu platform gitu. Sekarang ada AI, bisa jadi nanti artificial intelligence gitu. Jadi platformnya itulah komponen game. Lanjut lagi Mas. Ini bisa lebih nih, bisa panjang nih. Nah, di sini saya membagi ada in-game element sama beyond game element. Apa bedanya? Jadi board game yang kita bikin ini udah kita rancang nih. Misalnya board game untuk layanan publik. Kita bikin nih objektifnya, gameplaynya, narasinya, teknologinya. Itu udah terstruktur. Tapi di balik itu ternyata kita menemukan ada sesuatu di balik itu yang sebetulnya bisa kita jadikan pembelajaran. Nah inilah namanya beyond in game. Misalnya nanti kita akan praktek bermain board game mau dibantu. Itu bagaimana belajar agar kita menjadi pelayan memenuhi permintaan warga. Tapi ketika dalam pelaksanaannya, wah kayaknya bagus juga nih kalau game ini bisa untuk meningkatkan networking di antara peserta, itu bisa. Bisa ditingkatkan juga untuk meningkatkan engagement juga bisa gitu. Tapi itu enggak, itu bisa beda-beda gitu. Ada game dinamiknya, ada interpretasinya, ada tuh. Begitu kita dapat, kenapa nanti menang? Itu bisa beda-beda gitu. Ada interpretasi, termasuk nanti teknologi pendukungnya. Nah inilah dari game ini artinya kita bikin struktur, tapi nanti bakal ada hal-hal yang sebetulnya bisa kita ambil insight-nya, hikmahnya gitu. Lanjut Mas. Nah ini contohnya di tahun 2015 kita mengadakan workshop internal kita dan masing-masing dibagi kelompok. Masing-masing kelompok itu membuat board game. Nah ini hasilnya nih. Ini ada namanya The Suspect. Nah ini Terajana. Ini mau dibantu Kesatria, kita ada kuartet gitu. Jadi kita menyiapkan berbagai media dan itu udah kita terapkan tuh. Contohnya Mas, lanjut. Nah ini contoh-contohnya nih. Anak-anak, ini juga remaja, ASN. Ini udah kita terapkan nih di eksternal ini gitu. Untuk mendukung penjualan mereka. Nah 2020 terjadi namanya apa? Pandemi. Kira-kira bisa nggak board game ini dimainkan saat pandemi? Nggak bisa Bu, Pak. Gimana memainkan? Uang kubul aja dilarang kan itu. Tapi justru itulah kita berpikir bisa nggak board game ini dimainkan secara online? Tapi tetap ada kolaborasi karena game kita tuh game kolaborasi, bukan game yang menang-menangan gitu. Nah inilah yang menariknya nih. Lanjut Mas. Jadi karena sesi pandemi kita bermain menggunakan Zoom,
online, ternyata justru kita bisa menggunakan game ini dengan cara kita Zoom. Penasaran nggak? Nah, kita akan coba nih. Setelah ini kita akan bermain game, nanti kita akan melalui Zoom. Tadi yang tadinya hard copy, tadi kita menggunakan platform. Platform kerjasama dengan mitra kita yang selama ini bantu dalam bentuk platform kayak Tabletopia gitu. Dan kalau di permainan biasa yang memainkannya peserta, sekarang kita ada fasilitator. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup memberikan instruksi seperti itu. Ini gambar ini pada saat pelaksanaan kegiatan Lasar CPNS. Jadi Widya Suara dari BPSDM Jogja ini menggunakan Gimo dibantu dalam pelaksanaan Lasar seperti itu. Lanjut Mas. Nah, jadi inilah bagaimana kita coba untuk mengambil secuil dari penerapan Korpu dalam program kita. Bagaimana visi misi KPK diterjemahkan, kita menyiapkan medianya, kita menyiapkan orangnya, dan nanti para penyuluh anti korupsi secara mandiri oleh masyarakat. Saat ini sudah banyak ya yang bersertifikasi penyuluh anti korupsi, lebih dari 1.000 atau 2.000 gitu kan. Tapi emang rata-rata tuh karena tiap 3 tahun harus RCC itu ada juga yang mundur kan gitu. Tapi itulah bagian gitu, bagian dari perjuangan. Dan para penyuluh itu juga sebagai bagian dari kita yang 20% kita memantau, kita dorong mereka untuk membangun sebuah komunitas berdasarkan passionnya. Jadi ada komunitas pendongeng, penyuluh pendongeng, ada penyuluh suka film, termasuk yang sekarang ada penyuluh yang suka game, namanya lanjut Mas Mangga. Nah, inilah komunitas in-game. Mereka inilah yang akan menjadi perpanjangan tangan KPK untuk menyebarkan anti korupsi, integritas dengan menggunakan board game. Dan sekarang, alhamdulillah, sudah hadir bersama kita. Halo. Halo Mas Sandri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada 2 orang ya. Siap, Master. Ya, ini ada Master Mangga. Kita menyebutnya para penyuluh anti korupsi sebutan Master. Kenapa coba? Karena kita sebagai pembelajar itu tidak pernah merasa puas. Master itu singkatan, masih terus belajar. Master, nah ini ada Master Mangga. Dia seorang pendongeng. Sehari-harinya bekerja berjualan bubur bayi. Benar ya? Siap. Benar. Dari Makassar. Nah, satu lagi ini Master Intan. Dia guru PAUD ya? Guru PAUD ya? Guru PAUD dari Klaten, tapi beberapa kali mengajar ASN ya? Oke. Nah, jadi nanti Master Mangga dan Master Intan yang akan menemani Bapak dan Ibu untuk mencoba seperti apa game yang kita buat, yang kita kembangkan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Silakan Master Mangga dan Master Intan. Boleh, terima kasih banyak Master Sandri. Izin Bapak Ibu, saya Mangga, ada Master Intan di sini. Kami penyuluh anti korupsi, saya dari masyarakat, bukan ASN ya, Master ya, Bapak Ibu ya. Mbak Intan mau menjelaskan in-game? Langsung Kak Mangga aja boleh? Baik, siap. Izin, jadi in-game itu adalah seperti yang disampaikan oleh Master Sandri, adalah gerakan yang kita inisiasi untuk mengakomodir, kemudian semakin ke sini kita memutuskan untuk menjadi jasa penyedia pembelajaran interaktif untuk isu integritas. Tujuannya aktualisasi integritas melalui media atau metode game based learning Bapak Ibu. Jadi di sini ada saya dan
Mbak Intan, kemudian ada Mbak Is dan Kak Tony ya, seperti itu. Kami mengakomodir interest atau teman-teman penjual anti korupsi yang memang ingin menggunakan dan mengoptimalkan board game KPK dalam pembelajarannya, seperti itu. Jadi teman-teman penjual anti korupsi juga itu sudah menggunakannya dari berbagai lini ya, ada ASN, ada Widya Suara, kemudian juga ada dosen, ada guru, ada teman-teman komunitas, semuanya sudah menggunakan metode game based learning dalam penjualan anti korupsinya, seperti itu. Saya harapkan juga Bapak Ibu yang ada di sini bisa ke depan bisa menggunakan metode game based learning dalam mengaktualisasikan atau memberikan pembelajaran interaktif terkait dengan integritas ya, seperti itu. Begitu mungkin nanti karena waktunya sangat singkat, saya izin untuk memandu jalannya permainan ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Nanti izin Kang Sandri atau Mas Sandri untuk langsung memilih saja grupnya ya, Mas Sandri ya. Ini sudah dibagi grup kelompoknya. Ya, jadi yang akan kita mainkan adalah permainan game. Kita ada 8 ini ya, di game ini mau dibantu. Jadi kita akan berperan sebagai pelayan, itu ada 8 pegawai. Jadi nanti kita akan bagi menjadi 8 kelompok, sehingga nanti satu kelompok berperan sebagai satu pemain. Nah, karena satu pemain, maka nanti masing-masing kelompok itu ketika mengambil keputusan mesti diskusi. Sepakat ya? Dan masing-masing kelompok nanti harus ada yang buka laptop dan masuk ke Zoom. Gitu. Ya. Kelompok ya. Oke. Ya. Oke. Ini kelompok 1. Ya, boleh gabung langsung ke mejanya. Halo. Ya. Oke, udah jadi 8 kelompok ya. Saya ulang ya, kelompok 1 di sini, belakang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mas Jingga boleh gabung atau mau ke sebelah, boleh mau ke belakang atau ke ini. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, di sini kelompok 6 ya. Kelompok 7 dan kelompok 8. Oke. Jadi udah Kang Sandri udah jadi 8 kelompok master. Ya, jadi masih terus belajar ternyata. Oke. Siap. Masuk gak ya Zoom-nya? Oke, yang ini tolong masuk ke Zoom ya teman-teman. Satu notebook aja, satu kelompok satu notebook aja. Wi-Fi-nya ini ada? Oh. Hah? Suaranya muncul nggak? Suaranya? Tes. Oke. Ya, Mas Mangga udah ada semua masuk? Oke, siap. Udah semua masuk? Ya. Coba kita cek. Kelompok 1 udah masuk?
Oke, kalau sampai nggak ini mungkin boleh pakai tethering dari handphone boleh? Ini nggak besar kok kuotanya. Udah masuk? Kelompok berapa? Udah masuk di Iya nih, udah di mesti rename? rekrut nih, mesti rekrut nih. Ya. Ya, namanya di rename ya. Mesti rekrut, Sesuai nama Mbak Ani, kelompoknya. rekrut, Mbak Ani. Ya. Ya, Ya. kelompok 1 mungkin bisa rename biru, Master ya. Sudah masuk? Tuh, Buka. Oke. ada yang mau pindah ke kelompok ini cuma berlima. Kirim di grup ya. Ayo Mbak Ani. Underscore biru gitu aja Siapa Kak yang Bang. mau ke sini? Kalau ke sini Oh, gitu nanti ya? aku gratis loh Nomor 1 biru dan seterusnya benchmarking banyak. tentang korpu, jakorpu. Ayo di sini magang di sini. Ayo silakan Kelompok siapa tiga yang mau sudah ke masuk. sini, monggo. Kelompok Dari 6 sudah Banten masuk. dong tadi yang Baik. dari Banten mana? Pak Banten di sini Pak. Kelompok Masih 2 ASN ya, tiga. boleh Ya udah sambil nggak apa-apa kita ditambahkan berlima untuk tapi juara rename. satu. Masuk, Pak. Kelompok Abu berapa? ya, Abu Master. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bapak siapa? Durrahman Diganti aja. dari Jam Krindo bareng Bu Ambar. Oke, tepuk tangan buat Bapak ini luar biasa semangatnya ya kita bersama dengan cewek-cewek cantik. Iya. Nama kelompok. Pak. Sudah masuk, Master? Udah masuk? Kelompok berapa nih? 5. Udah di rename? Udah ya? Oke, 5 udah. Udah masuk? Sama, ya. Kalau tinggi. Udah masuk? Sini enggak? Sini enggak? Kelompok berapa nih? Nah, kelompok 8 diganti di rename namanya. Udah ya? Kelompok 8 udah? Jam Oke, Krindo, sip. jam Krindo. Ya, Mas Mangga semuanya udah masuk? Cek. Siap, Master. Baik, jadi ada 8 kelompok. Di sini juga ada 8 bidak pegawai kelurahan. Bidak biru, bidak abu-abu, bidak hijau, bidak ungu, pink, bidak merah, bidak ungu, bidak kuning, sama bidak putih. Nanti menyesuaikan aja ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Misalnya untuk bidak biru ini kelompok 1, yang abu-abu kelompok 2, yang hijau kelompok 3, yang pink kelompok 4, yang merah kelompok 5, yang ungu kelompok 6, yang kuning kelompok 7, dan yang putih kelompok 8 ya para Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di kantor kelurahan ini akan Oke, bentar Master Mangga. Ulang ya. Jadi kelompok 1 itu yang warnanya apa Mas Mangga? Warna biru. Biru ya, kelompok 1 warnanya biru ya ini mbak-mbak yang warna biru ini. Ini Oke. bapaknya warna biru, betul. Yang atas kiri ya. Kelompok 2 itu yang warnanya Abu-abu. abu-abu ya. Kelompok 3 Hijau. ini bapak-bapak warna hijau. Yang kelompok 4 Warna pink, Ibu. ya bapak-bapak warna pink gitu ya. Kelompok 5 Yang warna merah. ya ibu-ibu warna merah. Yang kelompok 6 warna ungu ya, ibu-ibu warna ungu. Yang ke-7 Warna kuning. ya mas-mas warna kuning. Yang kelompok 8 Terakhir warna putih, Ibu. yang warnanya putih. Oke? Sip ya? Siap. Ya, silakan. Mas Ya, Mangga ini delapan kelompok ini. kita terapin gamenya ya. Ini tujuannya apa dulu Mas Mangga nih? Tujuannya kita akan bersama-sama bersama dengan pegawai kelurahan yang lainnya, kelompok-kelompok lainnya untuk memenuhi permintaan warga. Jadi Nah, ini permintaannya objektifnya adalah kita berperan sebagai pegawai kelurahan yang bertugas melayani permohonan warga. Nah, sekarang permohonan warganya nanti misalnya di sini saya ingin mendaftarkan akte kelahiran. Maka syaratnya adalah B, D, dan E. B kelengkapan dokumen, pengesahan dokumen, penyerahan dokumen. Maka B, D, dan E. Seperti itu. Nah nanti begitu gimana Mas Mangga teknisnya? ya, jadi huruf B, D, dan E itu akan tersebar di 5x5 area kerja ini. Tugas kita berbareng-bareng nanti sama Pak Lurah juga akan mencari dokumen-dokumen tersebut
yang ada di area kerja kartu 5x5 ini para master sekalian. Oke. Nah, Tunggu setiap sebentar pegawai Mas Mangga, kelurahan- ini kita make sure dulu, clear dulu nggak nih teman-teman. Jadi tadi kan seperti dijelaskan oleh Kang Sandri, jadi tugas kita adalah membantu warga yang datang ke kelurahan. Nah, di mana tadi salah satu permintaan warganya adalah mau dibantu untuk bikin akte kelahiran. Di mana untuk bikin akte kelahiran ada 3 dokumen yang tadi disebut B, D, dan E. Clear ya teman-teman ya? Nah, nanti makin lama makin banyak gitu ya. Oke. Nah, dari sini di mana yang kebutuhan ini tersebar di ini yang 5 kali 5 teman-teman. Ada kayak domino di dalamnya. Teman-teman harus nanti buka gitu. Oke ya. Nanti harus pakai strategi nih teman-teman. Oke, silakan Mas Mangga. Nah, Oke, apa mungkin yang kita bisa dengerin dilakukan dulu ya oleh penjelasannya. para kelurahan. Nah, kita sebagai pegawai kelurahan nanti di setiap pemain punya 3 kali kesempatan. Pertama, bisa bergerak ke titik sebelah atau atasnya, ya. Kemudian bisa membuka 1 kartu di selurusan barisannya, ya. Kemudian menukar posisi 2 kartu aksi di barisannya. Saya ulangi, di setiap kesempatan pegawai bisa melakukan 3 kali kesempatan, ya. Bisa berpindah 1, 2, 3. Tapi kalau berpindah akan menghabiskan 1 energi, ya. Kita cuma punya 3 energi. Pertama bisa berpindah ke kanan atau ke kiri, atau atas atau bawah. Yang kedua bisa membuka kartu di selurusannya. Bisa membuka kartu di selurusannya. Misalnya yang petugas warna biru ini bisa membuka kartu yang di selurusannya biru ini. Seperti itu ya. Kemudian bisa memindahkan 2 kartu di selurusannya. Jadi punya 3 kali kesempatan dan punya 3 energi. Itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Oke, cukup clear? Ya. Cara mindainya nanti mau dijelasin, tapi clear dulu instruksinya. Jadi jalannya itu sebagai staff nih, ceritanya teman-teman sekarang staff ya, staff kelurahan gitu. Hanya boleh tadi yang dijelaskan, hanya boleh pindah 1, terus boleh membuka kartu yang tadi yang B, D, dan E itu tersembunyi di 5x5 tadi. Jadi teman-teman hanya boleh buka kartu, jadi jalan 1 buka kartu, terus boleh tuker kartunya. Nah, yang nanti ya silakan lagi Mas Mangga. Nah, yang akan memindahkan atau membuka kartu akan nanti saya sama Mbak Intan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu tinggal arahkan saja kami mau buka yang mana, mau pindah kemana. Cukup menyampaikan aja ya. Ya cukup menyampaikan saja. Saya misalnya mau teman-teman aksi pertama geser, aksi kedua buka, pindah seperti itu ya. Ya, seperti itu, betul Mas. Jadi yang memindahkan adalah fasilitatornya, kalau enggak nanti rebutan mindahnya gitu ya. Nah, jadi tinggal disebut aja, misalnya kelompok 1, saya mau jalan 1, saya mau pindahkan kartu ini, saya mau buka kartu ini, tolong disebutkan aja. Clear? Oke, next. Oke, kita akan langsung coba aja kalau begitu ya, biar tidak berlama-lama. Kesempatan pertama akan kita berikan kepada kelompok pegawai warna biru. Kita akan beri waktu 1 menit untuk berdiskusi kira-kira 3 kesempatannya itu mau digunakan untuk apa? Berpindah, atau membuka kartu, atau menukar kartu. Dimulai dari dan pindah itu butuh energi gitu ya. Oke, kelompok 1 apa? Mau main apa? Mau pindah, mau buka, mau tuker. Oke, silakan. Kalau kelompok 1 tuh pembuka jalan dong. Enggak apa-apa. Berarti ini nanti kelompok 8 yang enak nih. Enggak juga. Nanti makin lama teman-teman harus inget gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Ayo, silakan. Mau apa? Buka. Silakan. Oke, buka nih ya, buka ya. Dilihat ya teman-teman ya, dilihat ya. Karena nanti tempatnya ada di mana mesti diinget gitu. Oke. Ya, Mas Mangga. Ya. Ibu kelompok 1 yang ada di Zoom mau buka yang mana? Mau buka ini yang mana? 1, 2, boleh 3, 4, buka. 5.
Iya, itu kan ada boleh di 5. kotaknya. Jaraknya jauh. Yang tengah aja. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan kotak segitiga, bundar, hati dan bintang itu adalah navigasi ya. Kalau misalnya mau buka yang kartu yang Oke. ujung ini berarti bilang mau buka kartu 1 kotak gitu. Oke, jadi teman-teman lihat gini. Ini tuh ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada tanda kotak, ada tanda segitiga, ada tanda bulat, ada tanda hati atau ada tanda bintang. Jadi kelompok 1 mau buka apa? 1 bulat atau 1 hati atau yang mana? Silahkan. Hanya bisa membuka yang di lurusannya. Ya. 1 bulat. 1 bulat. 1 bulat kita buka. 1 bulat ya. Oke. B. B, dapat nih 1, udah kekumpul 1. Iya, oke. Silakan, 2 kali lagi. 2 kali lagi, masih boleh. Ayo 2 kali lagi. Boleh dapat 3 napas, 3 napas. Silakan. Silahkan, mikirnya jangan lama-lama, nanti pulang jam 10 ini. Ayo, Gesernya cuma boleh 1 ya? geser 1 ya Mas Mangga ya. Geser 1 akan menghabiskan 1 energi. Nah, geser 1 habis 1 energi. Oke, tapi kalau mau geser nggak apa-apa. Buka lagi aja. Buka lagi, buka yang mana nih? Ya 1 hati. 1 hati. One heart. One heart. 1 hati. Kita buka ya. Iya. Oh, sedang istirahat ya. Sedang istirahat, maaf ya, sedang istirahat. Jadi apa-apa. Oke, Ini masih ada sebenarnya nyawa, sedang masih ada istirahat nyawa, bapaknya ya. masih ada nyawa nggak Mas Mangga? Kelompok 1. Masih ada nyawa 1 Bu. Masih ada nyawa 1, ayo. Mau yang mana lagi? Mau geser? Kalau geser nggak dibuka ya? Boleh, tetap. Geser dan buka Kalau kan? geser berarti udah habis 1 energi, berarti udah habis kesempatan. Oh, Berarti oke. nggak bisa dibuka ya? Nggak buka lagi, nggak bisa buka lagi. Tapi udah pindah kan? Nanti di ronde selanjutnya lagi. Nanti untuk ronde berikutnya bisa disimpan. 1 kotak aja. Buka 1 kotak. 1 kotak dibuka. Oh, baik, inovasi. Oh, boleh inovasi. Silakan tukar 2 posisi di area prosedur. Boleh terserah yang mana mau tukar kartunya. Boleh nuker. Berarti boleh di nomor yang manapun ya? Boleh Pak, boleh. Yang ini aja tadi kan. Yang lain nyusun strategi ya, yang lain nyusun strategi ya. Kita mau tukar 1 hati 1 hati. Ya. dengan paling oh iya. Ya, nanti kita lihat kelurahan. 2 bulat aja. 1 hati dengan 2 bulat. Ke 2 bulat ya, berarti di sini ya. Oke, terima kasih kesempatan untuk virus sudah habis. Oke, Bilu nyawanya habis. 2 mana 2? Oke, Dewa siap ya? Main ya. Sekarang abu-abu. 2 adalah mbak-mbak warna abu-abu. Oke, yang pojok kanan itu. Oke, mau apa? Kartu apa? Mau buka ya? Buka kartu apa? 5 segitiga. Iya. 5 segitiga kita buka. Oke, mati lampu ternyata. Mati lampu. Mati lampu nih PLN nih. Waduh, PLN nggak support nih, mati lampu. Maaf, tinggal 2 nyawa, 2 nyawa lagi. Mati lampu akan menyebabkan semua kartu yang terbuka tertutup kembali, Bu. Wah, teman-teman yang tadi itu gara-gara kelompok sana mati lampu ini hilang kartunya tadi. Semoga masih diingat ya. Makanya harus kolaborasi teman-teman antara kelompok 1 dengan yang lainnya. Dia mati lampu, ini ketutup semua. Padahal tadi udah buka 1 tuh. Ya. Diinget. 2 lagi. 2 lagi kelompok 1, kelompok 2. Kalau sekali geser habis 1 nyawa. Nggak bisa buka, maksudnya buka bisa, tetapi habis 1 nyawa gitu.
Kalau tadi kan teman-teman nggak geser, dia punya 3 nyawa untuk buka 3 kartu. Nah, kalau teman-teman geser itu habis 1 nyawa gitu. Kurang, berarti tinggal 1 kali kesempatan lagi. Iya. Berapa? Buka lagi nih. Oh, mau geser ke 1. Nggak bisa. Nggak bisa, Kalau ada geser ke satu ini. nggak Panjang. Harusnya satu-satu aja. Satu-satu. Kalau Gesernya dari hanya boleh 1 ya, Kang. Kalau dari 5 ke 4 gitu ya. Nah. Ya. 4 berapa? Ayo. 5 hati. Mau buka, mau buka, 5 kita hati. Oke, D ya. Oh, dapat D, dapat D. Jangan mati lampu lagi ya, jangan mati lampu lagi. Ya, satu nyawa lagi, satu lagi. 1 nyawa lagi. Diinget-inget. Ya. Satu lagi, satu lagi. Bisa. Ada giliran nanti. Ada giliran nanti. Kan ya. Geser keempat. Geser keempat, Mas Mangga, geser Oke, keempat. berarti habis ya. Oke, habis Oke, ya, nyawanya habis habis ya. Oke, kelompok 3. 3. Warna apa kelompok 3? Kelompok 3, bapak-bapak warna hijau. Oh, 3 mana 3? Oh, oke, kelompok sini ya, 3. Bapak-bapak warna hijau. warna hijau. Mau apa? Satu kotak berarti inovasi dulu kan? Iya, Satu kotak berarti bisa geser bawah. 2. Kalau geser berarti habis nyawa 1. Yang inovasi tadi apa? Ganti kartu. Kalau ganti kartu orang lain boleh nggak? Berarti merebut kartu orang lain bisa. Kalau ganti kartu itu bisa. Ganti kartu Bisa. Oke. Oh ya, oke. Satu kotak berarti. Dia satu kotak. Untuk kotak. Oke. Pindah ke mana nih? D. Master Mangga satu kotak. Satu kotak. Satu C. kotak. Lagi memproses data. C. Oke, dapat ya? Tadi apa sih? Tadi B, D, dan E. Oh, enggak, Ci. Berarti enggak dapat. Karena yang diminta adalah D, D, dan E. Bukan Masih ada C. dua lagi. Yang lain tolong ini ya, diinget-inget tadi kartunya. Yang belum ya. Membuka kartu aksi di barisannya. Mana aja? Kalau ke titik sebelahnya kemana itu? Kalau hijau berarti ke sini. Oh, bawah. Samping. Menukar dua kartu. Mana? Gimana tuh? Ayo, Oke, 2 lagi. Geser aja ya. geser kemana? Geser kalau mau geser ke bawah berarti kehilangan satu kesempatan, satu lagi. Buka kartu berarti ya. 2, 3, 4. Buka kartu yang di barisan ya. Udah pilih Pak Iwan. Ayo, bapak-bapak warna hijau, kelompok 3. Ayo, jangan lama-lama. Dua segitiga. Mau buka apa mau geser? Kalau Buka mau apa geser? di segitiga harus pindah ke segitiga dulu. Kotak aja. Kotak aja kita. Oh, kita lagi Beneran aja. Berarti 3 kotak aja udah. Ini 3 kotak. 3 kotak. 3 kotak. 3 kotak. Oh, 3 kotak. mau sedang istirahat. Baca istirahatnya pegawainya. Diinget tadi. Satu lagi. Masih boleh. Satu lagi boleh. 5 kotak. Udah pilihan itu 5 kotak. 5 kotak. 5 kotak. Pengawasan. Tetap. Nah, pengawasan keluarkan satu kartu oknum dari area tersebut jika ada oknum. Tapi nggak ada di sini. Oke, Karena nggak ada berarti nggak usah Nggak berlaku. nggak berlaku. Kartu pengawasannya akan hidup sampai nanti kita akan ketemu oknum X. Nanti akan otomatis keluar. Terima kasih. Banyak Oke. pegawai hijau sudah. Ya, pegawai hijau udah ya, pegawai hijau udah. Kelompok 4 mana nih? 4 mana 4? Oke, mau apa? 3 nyawa. Jalan ke mana?
Oke, geser Geser. ke atas. Geser ke atas. Geser ke atas ya. Ya, Oke, tinggal 2 nyawa. 2 nyawa lagi. Buka 3 cinta. Buka 3 cinta. 3 hati. 3 hati, 3 hati. 3 hati. Wow, dapat tinggal 1 nih teman-teman. Nah, ada di mana? Ayo, ada di mana? Oke. Kelompok 4 masih ada 1 nyawa. Satu lagi. Masih ada 1 nyawa. Satu cinta, 1 hati. 1 hati. Kita buka 1 hati. Sedang loading. Sedang loading. Oke, nyawanya habis. Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, buka yang mana? Kelompok 5 yang Ya, mbak-mbak warna merah. 5 bintang. 5 bintang. Buka 5 bintang. 5 bintang kita buka. Buka. Wow. Karena sama ya, jadi nggak aci ya. Nggak apa-apa, kita belum ke tahap pengesahan. Oke. Kedua lagi. Masih ada 2 nyawa. Jadi semua dibuka dulu, nanti begitu selesai pemain ke-8, nanti Pak Lurah memutuskan bagaimana mengesahkannya. Gitu. Oke. Jadi pegawai itu laporan saya dapat ini, nanti Pak Lurah menentukan. Masih ada 2 lagi. Nyawanya masih 2. Lima lingkaran. 5 bulat. 5 bulat. Lingkaran. Iya. Baik. Lagi. Lagi. Iya, oke. Terus satu lagi. Satu lagi. 5 segitiga. 5 segitiga. Apa itu? Wah, ada oknum. Oknumnya muncul. Apa bahasanya nih? Wah, ada oknum itu. Apa bahasanya nih oknum X? Mendapatkan wawasan. Karena tadi kelompok sebelumnya sudah mendapatkan kartu pengawasan, jadi tangkap. Karena tadi kita punya kartu pengawasan dari kelompok yang lainnya, maka begitu kelompok 5 ada oknum, oknumnya langsung dihapus. Ditangkap. Ditangkap. Oke. Terus lagi, nyawanya habis kayaknya. Habis ya? Habis. Oke. Kelompok 6. Kelompok 6. Tinggal nyari ini loh, teman-teman, B ya. B ada di manakah? Mana kelompok 6? Kelompok 6 mana? Ini ya? Oke. Ya. Kelompok 6 adalah mbak-mbak warna ungu. Warna ungu. Enggak diacak. 1 bulat. 1 bulat. 1 bulat. Iya. B. Oke. 2 lagi. Hah? Coba. Mana? Udah dibuka belum? Udah. Dapat. Oke. Nah, makanya masih diingat. Oke. 2 lagi nyawanya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, izin memberitahukan ya. Oke. Ini ada Pak Lurah. Pak Lurahnya akan mengesahkan 9 area yang ada di sini saja, ya. Oke, nah ceritanya sekarang Pak Lurah nih, ya. Pak Jadi Lurah. prosedurnya itu begitu warga permintaan sebagai pegawai kelurahan kita harus mencari dokumen. Dokumennya diserahkan dulu ke Pak Lurah. Nah, Pak Lurah nanti akan mengesahkan. Gitu. Nah, Pak Lurah itu nanti punya hak untuk area 9. Jadi kalau di tengah-tengah maka dia areanya 9 gitu. Nah, sekarang Pak Lurahnya baru muncul. Saya sekarang ada di area 9. Maka yang bisa nanti disahkan itu kartu B dan E adalah yang ada di area lurah. Oke. Sekarang lurah di situ sekarang. Nanti bisa pindah. Suka-suka Pak Lurah. Suka-suka Pak Lurah. Suka-suka Pak Lurah. Ya. Mau ngesahkan yang mana dulu gitu. Oke, Pak Lurah lanjut. punya berapa langkah?
2 lagi. Kedua. Iya, hanya 1. Pak Lurah mau sahkan yang mana? Mensahkan di bagian sini. Geser yang kedua. sebelah sini. Loh, kan Pak Lurah Geser dulu kedua. muncul. Geser Oke, kedua, sekali terus. lagi. Satu kali lagi. Oke. 2 segitiga. 2 segitiga kita buka. B. Baik. Wow, dapat lagi B. Iya, oke. Terus Oke. nyawanya habis ya? Sudah habis. Udah, 7. Kelompok 7. 7. Kelompok 7, silakan. Kelompok 7 adalah yang mas-mas warna kuning. Ya, silakan. 3 nyawa. Ya. Kenapa? 3 bintang. 3 bintang, mau buka 3 bintang. 3 bintang. Kita buka inovasi. Inovasi. Oke, inovasi. Oke, boleh tuker. Nah, Buka 2 kartu, Bisa. Bu. Buka 2 yang bisa kartu. dibuka bisa. Ya, ini inovasi yang membuka 2 kartu. Oh, oke. Inovasinya boleh buka 2 kartu, dikasih. Inovasinya beda. Ah. Kalau tadi tukar, sekarang bisa 2 buka. Bisa mau buka 2 kartu. Mau buka kartu yang mana Ya, nih? ya. Mun. Jangan sampai padam lampu ya. Nanti tutup semua lagi. gelap. Iya. Bebas, ini bebas, karena inovasi. Ya. Inovasi bebas. Bebas. Mau buka kartu yang mana? 4 lingkaran. 4 lingkaran. 4 lingkaran. Kita buka 4 lingkaran. Inovasi lagi luar biasa. Woi, inovasi terus Tukar ini. posisi 2 kartu. Tukar posisi 2 kartu. Tadi aja belum kan? Tadi boleh buka 2 Ya. kartu kan? Ditambah lagi boleh tukar posisi 2 kartu. Ya. Bisa nih B-nya ke sini. Oke. Jangan mati lampu ya. Silakan ditukar 2 kartu. Ingat lagi tadi yang mana kartu yang diminta B, D, dan E. Nah. Oke. B dipindahkan tukaran sama apa? B dipindahkan dengan kartu 3 lingkaran, Mas Armangga. Bisa? 3 lingkaran bisa. Ya, bisa. Sini. Ya. Oke. Mantap. Oke, terus? 1 kartu lagi dibuka. Tadi Oke, ya. masih boleh buka 1 kartu lagi. Hati-hati. Hati-hati jangan mati lampu. Tadi mati lampu ada di mana tuh? Sudah tershuffle, Bu. Satu Tapi kan lagi. tadi sudah di switch ya. Satu lagi buka. Cap saya itu yang ini, yang area 3x3 itu. Boleh Boleh buka. dibuka nggak Mas Armangga cap sahnya? Posisi Gimana? Paura. Oh, boleh. Boleh. Ya, Mau buka yang ini? ya. Oke, Oke. boleh. A, oke. Kartu A, oke. Udah habis ya kelompok 7 ya? Oke, sekarang kelompok 8. Kelompok 8 sekarang, nih pokoknya ke-8 nih. Silakan. Ini sebenarnya udah tinggal disahkan aja ini karena sudah. Oke. Tinggal Ayo. kelompok 8. Jangan sampai Yo. mati lampu. Dikeroyok rame-rame. Ini tinggal disahkan ini. Geser 1 langkah. Geser 1 langkah, 1. Siap. Oke, terus? Masih 2 nyawa? Mau jalan aja. 1 segitiga. 1 segitiga. Oke, Apa ini? oknum X. Oknum Di X. oknum, ada oknum. Oke. Kartu warga pada baris yang sama dengan oknum X langsung dikeluarkan. Nah, Wah. tapi belum ada kan ya? Belum ada karena baru satu kartu warga. Yang Satu belum lagi. terjadi. Oke, 1 lagi.
Mati lampu tidur. Panggil PLN dong kalau mati lampu. 4 segitiga. 4 segitiga. 4 segitiga. Oke, A. Wah, luar biasa. Oke. Oke. Berarti satu alur udah dilakukan, sekarang saatnya Pak Lurah memutuskan apakah permohonan warga diterima atau tidak. Ya, permohonan warga ada B, D, dan E, dan kebetulan Pak Lurah ada di posisi yang sekarang, di 3x3-nya Pak Lurah ada kartu B, sudah ada kartu D, sudah ada kartu E, sudah ada. Berarti satu permintaan warga terlayani, dapat peringkat 2 bintang. Oke, kita berhasil tepuk tangan. Oke. Ini baru putaran pertama, satu. Nah, sekarang ada permintaan warga yang kedua. Oke. Siapa nih? Saya perlu membuat kartu keluarga. Bilang semuanya mau dibantu. Ulangi ya, saya perlu membuat kartu keluarga. Mau dong? Oke. Kalau mau, saya butuh mengumpulkan data C, D, D dan E. Sekarang powernya di mana Pastor Mangga? Powernya nih sekarang. Pak Lurah akan ke sini, Master, izin. Oke, nah sekarang kalau tadi powernya sembunyi, sekarang dari awal udah menentukan bahwa Pak Lurah ada di kotak 2 segitiga. Oke. Silakan lanjut lagi Mas Kelompok Mangga ya. kelompok satu lagi ya, balik ya? lagi. Betul. Kelompok 1. 1, ayo. Langkahnya apa? 3 nyawa. Ya, kelompok 1. Kita geser aja. Kelompok 1 warna apa tadi? Biru ya? Biru. Mbak biru. Geser kedua. Geser kedua. Mbak biru. Oh, geser kedua. Iya. Siap. Oke. Geser kedua. Tinggal 2 nyawa, terus habis Dua geser. kotak. Buka 2 kotak. 2 kotak. Buka 2 kotak. Ya nggak ada C. Oke. Buka 2 kotak. buka 2 bulat. Oke, habis itu Buka 2 jadi bulan. dapat B ya tadi ya. Oke, ye, dapat B ya. Dapat B dan Tiga E nih. D. Oke. Satu lagi. Udah. Udah ya? Udah, cukup. Udah. Takut Oke. kena lampu mati. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Kenapa? Geser ke 3, Mas Mangga. 1. Ya. Oke, udah. Terus 2 nyawa lagi. Dua lagi, 2 nyawa. Jangan kena mati lampu. Baris ketiga. Apa Mas Indra? 3 lingkaran. Hah? 3 lingkaran. Buka kartu. Buka kartu 3 lingkaran. 3 lingkaran. Inovasi. Tukar posisi 2 kartu. Oke, inovasinya apa? Tukar 2 kartu di area prosedur. Oke, boleh tuker. Nah, lo. Boleh tuker. Tadi mati lampu di mana tuh ya? Mau tukar yang mana? Ayo kerjasama, boleh kerjasama? Kerjasama boleh? Kelompok lain juga bisa mengusulkan tuh. Yang lain boleh ngusulin ke kelompok yang ini. Kolaborasi. 5 bulat tukar ke 3 segitiga tuh. 5 bulat tuker ke 3 segitiga. Hah? 5 bulat. 5 bulat tukar ke 3 bulat. Confirm? 3 segitiga. 5 bulat ditukar ke 3 bulat. 3 segitiga. 3 segitiga. Siap. Oke. Siap. Dah, terus 1 nyawa lagi. 1 nyawa lagi. 1 nyawa lagi, kelompok 2, ayo. Yang lain boleh kasih suggestion? Satu lagi. Satu lagi. Kenapa? Geser lagi ke 4. Oke. Sip. Wah, main apa? Kelompok 3, ayo. Ya, sekarang kelompok 3.
Kelompok 3 warna hijau. 3 kotak. 3 kotak. 3 kotak kita buka. Buka kartu. Buka kartu, mati lampu. C. C. Oke, aman. Pindah-pindah ke bulan. 2 lagi. Oke, dua lagi. Oh iya. Geser atau buka? Geser. Geser. Oke, geser ke segitiga. Geser ke kiri. Oke, oke. Dah, tiga habis nyawanya? Satu lagi ya? Hah? Satu lagi, ayo, Satu lagi. Udah, oke. Kelompok 4, ayo. Kelompok 4. Jalan-jalan terus ya. Kelompok 4, silakan. Geser ke lingkaran. Geser ke lingkaran. Buka. Oke, terus? Dua nyawa lagi. Salah tadi ya. Gimana? Kenapa? Geser sampai ke kotak. Geser lagi katanya. Yang pink. Ya, yang pink. Sampai ke kotak. Siap. 2. Oke, tinggal 1 nyawa. Udah 3 berarti. Udah Tiga. tiga. Oke, kelompok 5. Kelompok 5. 5. Kalau pilih kenapa ya? 5. Ayo 5. Geser ke 3. 5. Kelompok 5. Geser sampai ke 2. Geser ke mana kelompok 5? Ini ya, geser ke mana? Gimana Mas Sandi? Geser ke berapa? Bentar, belum. Masih berpikir Kemana? strategi. Jangan sampai mati lampu. Geser 2 langkah Mas Armangga. Ke segitiga. Satu Ya. lagi. Ya. Dua lagi. 3 lingkaran. Oh. Buka. 3 lingkaran kita buka. Inovasi. Oh, dapat inovasi. Buka 2 kartu area prosedur. Oke, boleh buka 2 lagi. Itu tuker yang oh. Satu bulat Mas Armangga. 1 bulat kita buka. Mati. Mati lampu. Ya. Ya ampun. Mati lampu. Waduh. Mati lampu berarti semua kartu yang tadi terbuka Ditutup. Tutup kembali. Silakan. tutup kembali. Jadi kita mulai dari awal lagi. Masih ada nggak? Ada habis ya? Makanya mesti diingat lah mati lampunya di mana, mesti diingat mati lampunya di mana. Satu lagi tadi. Kelompok bantuin mati lampunya di mana tuh. Kelompok 5 masih ada satu lagi kesempatan. Tapi diingat juga Masih ingat yang tadi masih ingat? Iya bebas. Tiga segitiga Mas Rangga. Oke. Kelompok 6 sekarang. Oke, terbuka ya. Oke. Kelompok 6. Ingat C, D, E. Dua lingkaran. Buka dua lingkaran. 2 lingkaran. 2 lingkaran. Oke, langsung ketemu. Wah, keren. Woi, dapat. Geser satu Geser ke satu. kiri. Ke kiri. Ke 1 ya. Oke, terus 1 square. 1 square. 1 square. Yeay.
Ya, ya, Keren. ya, kelompok 7. Ayo makin cepat, kelompok 7, ayo. Kelompok 7. Geser ke segitiga. Geser ke segitiga. Terus geser lagi ke kotak. Terus geser lagi ke segitiga. Gini ya. Takut dia. Takut buka. Takut buka ini. Oke, sekarang kelompok 8. 8. Geser ke kotak. Maaf, seperti tadi jaringannya bermasalah. Ya. Geser ke kotak. Geser ke kotak, Mas Mangga. Terus Masih ada 2 Yang nyawa. Mas Sandri kurang jelas. geser ke putih. Geser ke kotak. Geser ke kotak. Iya. Ya. Oh, maaf. Oh, langsung habis berarti ya? Ya. Geser aja. Yang putih. Yang putih geser. Oh, yang putih ya. Ya. Oke, yang putih geser. Ya. Oke. Terus? 2 nyawa lagi. Geser lagi, enggak. 3 kotak. Buka 3 kotak. Oke. Oke, dapat C. Satu lagi. Yang lain boleh kasih saran. 4 kotak. 4 kotak. Buka 4 kotak. Sedang loading. Sedang loading. Ya, putaran kedua selesai Pasar Mangga. Kita cek Paura. Paura gimana hasil kerja kita? Apakah bisa disahkan? Ya, ini kebetulan Pak Lurahnya ada di sekitar sini dan ternyata yang dokumen yang dibutuhkan lengkap ada C, ada D, ada E. Berarti permintaan si Ibu berhasil dilayani ya. Oke. Oke, Udah? Kang Andri mungkin itu Ya. demonstrasinya. Oke. Jadi kita karena ini sifatnya baru simulasi, biasanya kita main 2 jam, Bu. Nah, kita ini udah selesai, anggap kita berhasil menyelesaikan 2. Nah, dalam permainan ini ada 3 fase. 1 tadi fase briefing. Briefing menyampaikan apa tujuannya, apa narasinya, aturannya seperti itu. Kemudian sesi yang kedua bermain. Dan sekarang sesi yang ketiga adalah the brief. Nah, untuk itu mohon teman-teman untuk mengisi ya, Mas Mangga ya. Iya. Ya. Jadi silakan nanti silakan masuk di ini ya, di komentar. Jadi kita udah menyiapkan sebuah media untuk kita bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas pada sesi debrief. Nah, silakan klik ini play.kiles.id 836323 atau bisa klik ya di chat ya. Silakan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang kami siapkan di link tersebut. Satu kelompok 1 aja ya. Oke, silakan. Boleh semua bermain, Bu? Boleh? Boleh semua juga nggak apa-apa, boleh. Hasilnya bisa ditampilkan Mas Mangga atau belum? Ya, jadi pertanyaannya adalah apa yang dirasakan selama sesi bermain? Silakan Mas Sandri. Silakan. Apa yang dirasakan selama sesi bermain? Bisa dibuka? play.kiles.id/836323. Oke. Menantang, seru, apalagi? Bingung. Kesabaran. Saya mau tanya nih, yang bingung. Kenapa bingung ya, Pak? Oke, bingung karena di awal tidak menjelaskan lengkap. Kalau Bapak misalnya nanti ke kelurahan, ada nggak yang seperti ini oknum? Begitu datang, tidak menjelaskan secara lengkap.
Ada ya gitu. Seharusnya gimana seharusnya? Harusnya dijelaskan secara lengkap. Tapi biasanya gimana Pak? Biasanya adalah tidak menjelaskan secara lengkap. Nah, maka mulai dari sekarang, dari permainan ini kita bisa mengambil kesimpulan, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, kalau yang bingung, maka insight pertama adalah apapun pekerjaan kita, apapun proyek kita harus menjelaskan di awal apa objektifnya, apa aturannya biar anggota tidak bingung. Oke. Apalagi nih? Tadi penasaran. Mana yang penasaran? Penasaran apanya nih? Penasaran apanya nih? Kenapa Bu penasaran Bu? Oh penasaran kira-kira ini kalau saya buka ini kira-kira apa ya gitu. Oke. Kira-kira kalau pas kita ngolah korpu suka ada nggak gitu? Kira-kira kalau kita disuruh Bu Ana nih korpu nih, pokoknya Anda harus melakukan ABC kan itu. Silakan seperti apa strateginya gitu. Pernah ada nggak? Penasaran kira-kira kalau saya lakukan ini kira-kira berhasil atau enggak? Pernah nggak Bu? Nah kira-kira ketika Ibu penasaran apa yang dilakukan Bu biar nggak penasaran? Ya Bu? Nyari informasi sebanyak-banyaknya. Nah saya punya pengalaman nih, mungkin Kang Ros juga pernah ditanyakan nih. Ketika kita mempresentasikan konsep korpu, maka pertanyaan dari Bu Direktur adalah apa sih bedanya antara sebelum ada korpu jika sudah ada korpu. Nah, apa yang kita lakukan? Penasaran kan? Kita harus mencari informasi. Good point. Jadi kalau kita bingung, kita penasaran harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Oke, satu lagi yang ngantuk, mana yang ngantuk? jujur, siapa yang ngantuk? Mungkin ngantuk karena ini pemainnya banyakan gitu. Kalau satu sih enggak. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Mangga. Ya, silakan kembali dibuka HP-nya para master. Tadi sih kita ini ya, jika diminta untuk bermain lagi, kira-kira apa yang perlu dilakukan agar goal tercapai? Apa yang akan kita lakukan jika sekarang misalnya habis ini kita main lagi gitu. Misal gitu kan gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Strategi, oh berarti strateginya harus dimatangkan. Menghafal posisi. Tadi saya menarik Bu, ada yang mencatat Bu. Ada yang mencatat nih gitu. Terus penjelasan tujuan, oh ya tadi tujuannya dijelaskan di awal. Menghafal posisi, kolaborasi. Nah, tadi ada bertanya kelompok satu ya. Kalau saya buka duluan berarti saya membuka jalan gitu. Ternyata yang menang kelompok 8. Nah sekarang kalau kita, tadi kan satu tim nih 8 orang. Kalau ini berhasil siapa yang mendapatkan reward? Semuanya, betul. Jadi kuncinya adalah di korpu pun sama. Begitu kita memulai tahapan-tahapan, ada yang bagian tahapan perencanaan, ada tahapan eksekusi, ada tahapan penjalan. Semuanya harus berkolaborasi. Kan kebayang, wah kalau saya perencanaan enak nanti Bang yang bagian eksekusinya, begitu. Konsentrasi, ingat, ada yang mau sharing tentang konsentrasi dan ingat ini? Ada yang mengingat tadi nggak? Ada yang ingat nggak ini kira-kira posisinya di mana? Ada nggak? Saya pindah. Salah. Ingatan yang kurang atau memang sistemnya berubah? Nah, kadang-kadang juga gitu Bu. Kadang-kadang ketika kita menghadapi suatu kasus, kita selalu ingat dengan masa lalu. Oh dulu kayak gini gitu. Ternyata begitu kita masuk, sudah berubah keadaannya gitu. Dulu kita namanya training ya seperti ini gitu. Ternyata sekarang ada pandemi, udah berubah lagi. Jadi intinya adalah kita harus selalu update
Jangan terlena dengan kita dulu punya teori seperti ini, ternyata sekarang udah ada berubah gitu. Dulu ke anak ya dengan apa, ketika ada yang ribut kita kan gitu kan, sekarang ternyata udah berubah. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Koordinasi, oke. Tadi ada koordinasi enggak? Ada yang melarang enggak bahwa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 boleh ngobrol? Enggak ada kan? Tapi ada tadi pertama-tama ada yang ngobrol enggak? Enggak kan? Pokoknya gimana caranya saya ini dulu kan gitu. Tapi begitu yang kedua kali kan tahu kan bahwa tujuan kita adalah bukan siapa yang paling banyak memenangkan, tapi bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan. Terakhir udah semua ya. Mati lampu, nah mati lampu nih. Kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya nih mati lampu nih? Tadi kan udah semua kan ya, udah semua kebuka kan gitu. Ternyata apa coba? Ada hikmahnya enggak tadi? Kita udah kebuka semua, terus tiba-tiba mati lampu. Silakan Pak. Mitigasi resiko. Jadi mitigasi resiko. Dan tadi gimana perasaannya nih? Tadi saya lihat ini udah menang nih sebetulnya gitu. Udah kita jalan-jalan aja kan gitu. Aman sebetulnya kan gitu. Tiba-tiba udah kita coba nih gitu. Mati lampu, gimana perasaannya? Kecewa nggak Pak? Bisa aja. Kadang-kadang kita dalam melakukan sebuah pekerjaan, ini udah bagus nih kan gitu, tiba-tiba tanpa ya mungkin karena kehilapan atau karena kecerobohan, semuanya jadi hancur lagi. Tapi yang saya sorot tadi adalah begitu yang kelompok 5 matikan lampu, nah kelompok 6, 7, dan 8 dia langsung memperbaiki kesalahan yang tadi sehingga tujuan tercapai. Ada lagi pertanyaan Mas Armangga? Cukup? Habis ya? Habis ya. Oke. Oke, terakhir tepuk tangan buat kita semuanya. Oke.